Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Warman dalam sesi 9 ini di mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan rumah sakit. Nah, adapun untuk bahasan hari ini, pertama kita akan menjelaskan tentang promosi kesehatan oleh rumah sakit, definisinya, pengertiannya, tujuannya, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit. Sini ada di kegiatannya itu berupa di dalam gedung maupun di luar gedung. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah pengembangan PKRS. Apa aja sih step by stepnya atau tahap-tahapannya. Kemudian yang keempat adalah indikator keberhasilan melalui indikator masukan, proses, keluaran, dan indikator dampak. Nah, berikut pengertian dari promosi kesehatan rumah sakit, yaitu upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasnya. Klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama mereka sesuai sosial budaya mereka, serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Ini definisi dari promosi kesehatan rumah sakit. Pada intinya adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat. Artinya diharapkan ketika pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat datang ke rumah sakit itu, paradigma kebanyakan kan di rumah sakit itu orang-orang sakit, dan memang ada juga orang yang sehat, yaitu keluarga dari pasiennya. Meningkat taraf paradigma sehatnya, yang tadinya sakit menjadi lebih sehat, kemudian yang tadinya sehat menjadi lebih sehat lagi. Nah, itu seperti itu untuk harapan dari promosi kesehatan. Adapun untuk tujuannya yaitu pasien dan klien rumah sakit serta masyarakat tahu, mau, dan mampu ber-PHBS untuk menangani masalah-masalah kesehatan. Kemudian lingkungan RS ini aman, bukan arnan, nyaman, bersih, dan sehat, kondusif untuk PHBS. Nah, tadi di sini meningkatnya derajat kesehatan itu kembali lagi pada penjelasan ke sama halnya dengan promkes di puskesmas, tujuan akhirnya yaitu untuk ber-PHBS. PHBS yang seperti apa? Yang ditekankan yaitu di keluarga, atau di rumah tangga, yaitu 10 indikator PHBS rumah tangga. Jadi ketika PHBS rumah tangga ini dilaksanakan, maka ke lingkungannya pun akan aman, nyaman, bersih, dan sehat. Jadi ketika seseorang itu ber-PHBS baik, berperilaku hidup bersih dan sehat, maka dimanapun ia berada, kapanpun ia dimanapun, pasti nanti akan berperilaku hidup sehat. Di rumah sakit dia akan menjaga lingkungannya, menjaga sekitarnya. Bahkan kalau misalkan dia mempunyai kemampuan memberikan informasi ke yang lain, apalagi kesehatan, dia sampaikan seperti itu. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang ada di promosi kesehatan rumah sakit, yaitu
Ini sama halnya dengan promosi kesehatan di puskesmas, yaitu di dalam gedung dan di luar gedung. Adapun untuk promkes di dalam gedung rumah sakit, ini ada 6, yaitu di ruang pendaftaran administrasi, di dalam pelayanan rawat jalan bagi pasien, di dalam pelayanan rawat inap bagi pasien, di dalam pelayanan penunjang medik bagi pasien, di dalam pelayanan bagi klien, ini khusus untuk orang sehat, kemudian di ruang pembayaran rawat inap. Ini tempat-tempat yang strategis untuk diberikan promosi kesehatan. Pada intinya di semua tempat yang ada di dalam gedung rumah sakit itu sebagai untuk memberikan promosi kesehatan. Apa yang atau media atau metode yang digunakan pada intinya yaitu memberikan konseling, memberikan observasi, wawancara, tanya jawab. Mungkin lebih sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya. Pada intinya kebanyakan yaitu konseling, dan juga tidak lupa medianya itu kebanyakannya ya berupa brosur, pamflet, kemudian ada juga instruksi, arahan, himbauan yang ada ditempel-tempel di tempat tertentu atau misalkan di ruangan dari pelayanan tersebutnya. Itu secara garis besar. Nah, adapun promkes di luar gedung rumah sakit ini berada di tempat parkir dalam lingkungan rumah sakitnya, kemudian di taman rumah sakit, kemudian di tempat-tempat umum di lingkungan rumah sakit, di dinding luar rumah sakit, di pagar pembatas kawasan rumah sakit. Artinya di luar gedung ini masih dalam sekitaran rumah sakit. Beda dengan puskesmas. Di luar gedungnya itu mencakup luas sampai ke lingkungan masyarakat. Nah, kalau di promkes luar gedung rumah sakit ini hanya lingkungan sekitar rumah sakit saja, ruang lingkupnya. Biasanya berupa pamflet ataupun instruksi-instruksi ataupun gambar mengenai informasi kesehatan. Jadi jangan aneh kalau misalkan ke rumah sakit itu pasti ada informasi kesehatan, misalkan ayo cegah berbahayanya rokok ataupun pencegahan virus corona. Nah, itu ditempel ataupun berada di tempat-tempat yang strategis. Itu secara umum kegiatan dari promosi kesehatan di dalam gedung maupun luar gedung. Adapun strategi promosi kesehatan rumah sakit ini mungkin saya tidak akan rinci lebih dalam mengenai strategi karena sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya. Pemberdayaan, bina suasana, advokasi, kemitraan. Pada intinya strategi ini dilakukan pada orang-orang ataupun pasien ataupun klien ataupun keluarga pasien di rumah sakit atau sekitaran rumah sakit. Jadi tidak meluas sampai ke masyarakat. Ruang lingkupnya yaitu yang berada di lingkungan rumah sakit. Orang-orang terutama itu tadi orang yang bekerja di rumah sakitnya, pasiennya, kliennya, dan keluarga pasien. Nah, itu secara sasaran dari strategi promosi kesehatan rumah sakit. Sebelum ke langkah-langkah pengembangan PKRS, di rumah sakit ini mempunyai petugas yang khusus untuk promosi kesehatan. Biasanya itu S1 Kesehatan Masyarakat
kemudian D3 promosi kesehatan masyarakat. Nah, itu untuk kategori tenaga kesehatannya. Kebanyakannya itu dari S1 kesehatan masyarakat dan D3 promosi kesehatan masyarakat. Itu yang dibutuhkan dari rumah sakit, terutama dari promosi kesehatan. Adapun langkah-langkahnya pengembangan promosi kesehatan rumah sakit ini, pertama, menyamakan persepsi, pemahaman, dan sikap mental yang positif bagi para direksi, pemilik, dan petugas rumah sakit. Artinya di sini melalui manajemen rumah sakit, orang-orang yang terlibat di dalam rumah sakit, petugas, pekerja yang berada rumah sakit dikumpulkan, kemudian dimusyawarahkan bagaimana melakukan pelayanan terutama dalam hal promosi kesehatan di rumah sakit. Di sini dibahas, dikumpulkan, kemudian disamakan persepsinya antar direksi, dikumpulkan, atau antar bidang, antar pelayanan, di situ dibahas. Ketika sudah dikumpulkan, baru pasti nanti membuahkan bentuk dan tugas kelembagaan PKRS. Di situ struktur organisasi sudah ada, kemudian tupoksi pekerja dari rumah sakit juga sudah jelas, dan hal mengenai promosi kesehatan juga sudah dirumuskan melalui hasil dari musyawarah para petugas ataupun direksi. Kemudian menyiapkan petugas yang memahami filosofi, prinsip-prinsip, tujuan, strategi PKRS. Artinya ada tim khusus yang dibentuk untuk melakukan promosi kesehatan ini. Dia yang mengerti tentang prinsip-prinsip, tujuan, strategi promosi kesehatan rumah sakit. Dia yang bisa menganalisa masalah-masalah, kemudian dibuatkan solusinya mengenai promosi kesehatan. Agar lebih fokus terfokus kepada promosi kesehatannya. Ini orang-orang yang sudah ahli mengenai problem solving. Artinya ketika ada masalah langsung cepat mencarikan solusi yang terbaik. Kemudian pengembangan sarana promosi kesehatan. Nah, dari si ahli ini mengenai promosi kesehatan dikhususkan untuk mengembangkan sarana dari promosi kesehatan. Apakah itu dari sarana SDM-nya ataupun sarana pendukung lainnya. Dari SDM diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan pembelajaran, fasilitator. Nah, itu untuk meningkatkan mutu ataupun sumber daya manusianya yang lebih profesional, terampil mengenai promosi kesehatan. Sarana pendukungnya misalkan dari segi media, metode itu ditambah ataupun dirawat ataupun kolaborasi, kombinasi mengenai promosi kesehatan. Adapun sudah sarana mendukung, baru pelaksanaan, kemudian ada pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Itu langkah-langkah dari pengembangan PKRS. Selanjutnya yaitu mengukur keberhasilan promosi kesehatan di rumah sakit itu kita melihat pada indikator masukan. Apa aja sih? Yaitu ada tidaknya komitmen direksi yang tercermin dalam rencana umum PKRS. Tadi yang sudah dimusyawarahkan, komitmen yang sudah dirumuskan itu dijalankan atau tidak, atau ada atau tidak.
dan ada tidaknya komitmen seluruh jajaran yang tercermin dalam rencana operasional PKRS. Setiap petugasnya itu komitmennya seperti apa dalam promosi kesehatan, setiap unitnya, dan petugas koordinasinya, petugas koordinator PKRS-nya ini sudah berjalan atau tidak, ataupun maksimal atau tidak menjalankan promosi kesehatannya. Ada tidaknya sarana dan peralatan promosi kesehatan. Kemudian ada tidaknya dana yang mencukupi untuk penyelenggaraan PKRS. Adapun untuk indikator prosesnya, ini kegiatan yang sudah dirumuskan itu sudah belum dilaksanakannya kegiatan, misalkan pemasangan poster, konseling, dan lain-lain, dan atau frekuensinya. Maksudnya ini jumlah dari kegiatannya, apakah misalkan di target bulan ini tuh ada 3 kegiatan. Nah, dari ketiga ini sudah semua dijalankan atau belum, ataupun satu lagi yang belum dikerjakan. Nah, itu dari segi pelaksanaan kegiatan. Kemudian dari kondisi media komunikasi yang digunakan. Ini berupa media ataupun metode, apakah itu berupa poster, leaflet, giant banner, spanduk, neon box, ini penerangan, kotak penerangan, dan lain-lain, yaitu masih bagus atau sudah rusak. Artinya ini pemeliharaan sarana pendukung berupa metode dan medianya masih layak digunakan atau tidak, atau barangkali ada kerusakan, ya secepatnya diganti ataupun diperbaiki, agar ketika melaksanakan kegiatannya itu kendala yang dihasilkan sedikit, meminimalisir kendala seperti itu. Adapun untuk indikator keluarannya, apakah semua bagian dari rumah sakit sudah tercakup PKRS? Artinya yang tadi kegiatan di luar gedung maupun di dalam gedung sudah terlaksana atau belum, sudah tercukupi atau tidak. Dan berapa pasien klien yang sudah terlayani oleh berbagai kegiatan PKRS, konseling, biblioterapi, senam, dan lain sebagainya. Artinya sasaran dari orang-orang yang berada di rumah sakit itu sudah semua tercakup atau belum, terlayani atau tidak mengenai promosi kesehatannya. Kemudian indikator dampaknya, seperti melihat dari tujuan awal bahwa PKRS itu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien klien rumah sakit. Artinya lebih meningkat taraf derajat kesehatannya, yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya sehat menjadi lebih sehat. Kemudian terpeliharanya lingkungan rumah sakit dan dimanfaatkannya dengan baik semua pelayanan yang disediakan rumah sakit. Jadi pasti nanti lingkungan rumah sakit akan bersih, nyaman terhadap kesehatan ataupun dari kotoran ataupun sanitasi yang kurang baik. Itu bahasan penjelasan dari saya mengenai promosi kesehatan rumah sakit. Saya ambil dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2012 tentang petunjuk teknis promosi kesehatan rumah sakit. Barangkali mau lebih mendalam lagi penjelasan tentang PKRS ini, silakan cari searching di peraturan tersebut. Saya cukupkan untuk sesi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.